Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan terkait dilema perwakilan politik, studi literatur atas disfungsi legislasi dan intervensi kekuasaan dalam kasus revisi UMK 2023. Slide yang pertama yaitu latar belakang. Lembaga perwakilan seperti Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga jalannya demokrasi. Sebagai lembaga yang seharusnya mewakili suara rakyat, DPR ini bertanggung jawab untuk membuat kebijakan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat luas. Namun kenyataannya sering sekali ada masalah yang menghalangi DPR dalam menjalankan tugasnya, seperti ketidaksesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat dan ketergantungan pada kepentingan politik tertentu. Salah satu contohnya yang saya ambil yaitu revisi UMK tahun 2023 yang menyoroti sebagai isu terkait dengan hubungan antara legislatif dan kekuasaan politik yang ada di Indonesia. Pada tahun 2023, DPR RI mengusulkan revisi terhadap UU yang mengatur masa jabatan hakim MK dalam revisi tersebut. Jadi dalam revisi tersebut ada ketentuan yang memungkinkan masa jabatan hakim MK diperpanjang, yang kemudian memunculkan kekhawatiran tentang intervensi terhadap independensi lembaga peradilan. Jadi revisi ini tuh memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat dan ahli hukum yang menyatakan bahwa ini lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu, bukan demi kepentingan publik secara umum. Isu ini sangat relevan dengan peran DPR sebagai lembaga perwakilan. Seharusnya DPR bertugas untuk mencerminkan aspirasi rakyat. Namun revisi UMK menunjukkan adanya kecenderungan bahwa kebijakan legislatif lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada kebutuhan rakyat. Dalam hal ini kita harus bertanya, apakah DPR itu benar-benar menjalankan fungsi perwakilannya dengan baik atau malah terjebak dalam permainan politik. Slide yang selanjutnya itu landasan teori. Saya memakai teori perwakilan politik dari Hannah Pitkin dalam The Concept of Representation tahun 1967 yang menjelaskan bahwa perwakilan bukan hanya tindakan formal, tetapi juga hubungan timbal balik antara wakil dan yang diwakili. Ia membagi konsep ini ke dalam beberapa formalistic representation yang menekankan prosedur pemilihan resmi, descriptive representation, menyoroti pentingnya keragaman demografis, substantif representation fokus pada tindakan politik yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat, dan symbolic representation melihat peran wakil sebagai simbol identitas kolektif. Pitkin juga menegaskan bahwa pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik, bukan sekedar menyerahkan mandat kepada wakil. Sementara Stokes tahun 1999 menambahkan dimensi penting pada teori ini dengan menjelaskan bagaimana perwakilan dapat dilakukan melalui mekanisme responsif, yang dimana legislatif harus responsif terhadap keinginan dan preferensi masyarakat. Perwakilan tidak hanya soal siapa yang dipilih, tetapi juga bagaimana mereka menjalankan kewajiban mereka untuk menanggapi perubahan kebutuhan dan tuntutan dari konstituen mereka. Tidak hanya soal siapa lagi yang dipilih, tetapi juga bagaimana mereka menjalankan kewajiban mereka untuk menanggapi perubahan kebutuhan atau tuntutan dari konstituen mereka. Urbinati tahun 2006 juga mengemukakan pendapat bahwa perwakilan politik adalah suatu hubungan dinamis antara wakil dan yang diwakili, yang dimana pemilih memberikan mandat kepada wakil mereka untuk membuat keputusan. Namun wakil tersebut juga harus mempertanggungjawabkan keputusannya kepada masyarakat secara berkala. Urbinati berfokus pada perwakilan yang berbasis pada prinsip demokrasi, yang dimana wakil tidak hanya mewakili kepentingan langsung, tapi juga memproses keputusan yang mencerminkan kepentingan umum. Selanjutnya slide pembahasan, yaitu revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau UMK tahun 2023 menjadi salah satu contoh nyata bagaimana lembaga legislatif tidak lagi sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat.
alih-alih untuk menjalankan fungsi pengawasan dan representasi secara independen. Justru DPR tampak tunduk pada tekanan politik dari kekuasaan eksekutif. Jadi dengan adanya proses revisi ini cenderung tertutup serta minimnya partisipasi publik, dan juga memperkuat kesan bahwa keputusan ini lebih ditujukan untuk melayani agenda kekuasaan ketimbang aspirasi masyarakat yang luas. Jika merujuk pada teori representasi Hannah Pitkin, perwakilan yang ideal mestinya tidak hanya sebatas hadir dalam ruang-ruang formal atau dipilih lewat pemilu. Lebih dari itu, wakil rakyat seharusnya mampu benar-benar memperjuangkan kepentingan konstituennya secara substantif. Sayangnya, dalam revisi UMK ini kita justru menyaksikan jarak yang semakin lebar antara rakyat dan wakilnya. Banyak kebijakan terkesan diputuskan secara top down tanpa dialog yang berarti dengan publik. Situasi semakin kompleks ketika melihat keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang melonggar syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan MK nomor 9 PUU tahun 2023 mengizinkan kepala daerah untuk mencalonkan diri meski belum berusia 40 tahun. Yang menjadi sorotan bukan hanya isi putusannya, tetapi juga fakta bahwa Ketua MK saat itu juga memiliki hubungan dengan salah satu tokoh yang diuntungkan. Jadi dengan adanya hal ini menimbulkan dugaan konflik kepentingan dan merusak citra MK sebagai lembaga yudikatif yang seharusnya netral menjaga marwah konstitusi. Kondisi seperti ini juga menunjukkan bahwa sistem checks and balance di negara Indonesia ini sedang mengalami gangguan serius. DPR dan MK, kedua lembaga tersebut sangat penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan. Malah tampak kehilangan independensinya ketika hukum mulai diarahkan untuk melayani segelintir elit. Kepercayaan publik pun perlahan luntur. Banyak masyarakat yang merasa tidak lagi punya ruang untuk didengar, yang pada akhirnya menumbuhkan sikap apatis terhadap politik. Tidak bisa dipungkiri juga krisis kepercayaan ini juga menjadi ancaman nyata bagi kualitas demokrasi Indonesia. Legitimasi DPR sebagai wakil rakyat melemah, sementara MK pun diragukan sebagai penjaga konstitusi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin masyarakat semakin menjauh dari proses politik, dan demokrasi hanya akan menjadi formalitas belaka tanpa substansi. Dengan melihat kondisi tersebut, sudah saatnya reformasi kelembagaan dijalankan secara serius. DPR harus kembali ke jati dirinya sebagai lembaga representatif, bukan sekedar perpanjang tangan kekuasaan. Di sisi lain juga, Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat integritas dan transparan agar tetap dipercaya sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum. Hanya dengan cara itulah demokrasi bisa tetap hidup dan berkembang di tengah tantangan zaman. Pembahasan selanjutnya yaitu sintesis pustaka. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menggabungkan pemikiran dari berbagai tokoh dalam teori perwakilan politik serta kajian kelembagaan legislatif. Fokus utamanya adalah untuk membangun pemahaman komprehensif mengenai bagaimana lembaga perwakilan seperti DPR seharusnya bekerja dalam demokrasi dan mengapa dalam praktiknya sering sekali mengalami disfungsi seperti yang terjadi dalam kasus revisi UMK 2023 ini. Yang pertama, konsep perwakilan politik yang dijelaskan melalui pemikiran Hannah Pitkin 1967 yang membagi perwakilan ke dalam 4 kategori: formalistik, deskriptif, simbolik, dan substantif representation. Pitkin menekankan bahwa representasi tidak hanya berwujud prosedural, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang berpihak pada konstituen. Representasi yang hanya hadir secara simbolik tanpa keberpihakan substantif tidak memiliki nilai demokratis. Pemikiran Pitkin juga kemudian dilengkapi oleh Stokes 2001 yang menyoroti pentingnya responsivitas perwakilan dalam memenuhi harapan pemilih. Ia menekankan juga bahwa legitimasi perwakilan bukan hanya ditentukan oleh siapa yang duduk di parlemen, tetapi juga oleh sejauh mana mereka mendengarkan dan merespon kebutuhan rakyat. Dalam konteks ini, sistem proporsional terbuka di Indonesia yang memberi ruang besar pada popularitas individu justru memperlemah
akuntabilitas substantif terhadap publik. Urbinati 2006 menambahkan juga dimensi relasional dalam demokrasi perwakilan dengan menekankan bahwa representasi tidak berhenti pada pemberian mandat, tetapi juga menuntut adanya pertanggungjawaban yang berkelanjutan. Ia juga menyoroti pentingnya dinamika komunikasi antara rakyat dan wakilnya untuk menjaga legitimasi demokrasi. Ketika dalam konteks fungsi lembaga legislatif, Miriam Budiarjo 2003 menjelaskan bahwa lembaga legislatif memiliki 3 fungsi utama, yaitu legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Ketika fungsi-fungsi ini tidak dijalankan secara optimal, misalnya karena tekanan dari eksekutif atau didominasi oleh partai politik tertentu, maka akan terjadinya disfungsi representasi seperti yang ditunjukkan dalam proses revisi UMK. Terakhir, Sherlock 2010 mengangkat persoalan reformasi DPR pasca reformasi 1998. Ia juga menyatakan bahwa meskipun terjadi perubahan struktural, namun banyak praktik politik lama yang masih membayangi proses pengambilan kebijakan. Dominasi elit politik, elit partai, dan rendahnya partisipasi publik menjadi hambatan utama dalam pembentukan sistem perwakilan yang demokratis dan partisipatif. Argumentasi teoritis dalam penelitian ini juga dibangun dengan mengaitkan teori-teori representasi dengan kondisi empirik yang terjadi pada revisi UMK 2023 ini. Konsep substantif representation dari Pitkin ini menjadi dasar utama dalam menilai sejauh mana DPR menjalankan fungsinya representasinya. Ketika adanya kebijakan disusun tanpa partisipasi publik dan lebih didorong oleh kepentingan elit ini, maka dapat dikatakan bahwa representasi yang terjadi adalah dangkal dari prosedural semata. Hal ini juga diperkuat oleh gagasan Stokes mengenai representasi yang responsif, ketika wakil rakyat lebih mendengarkan arahan partai atau kekuasaan daripada konstituen. Maka prinsip responsivitas telah gagal diterapkan situasi ini. Jadi situasi ini diperburuk oleh sistem politik Indonesia yang membuka peluang besar bagi koalisi besar eksekutif legislatif untuk mengontrol proses legislasi tanpa pengawasan berarti. Slide yang terakhir yaitu kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa revisi UMK tahun 2023 mencerminkan kegagalan fungsi representatif lembaga legislatif dalam sistem demokrasi Indonesia. Revisi tersebut juga bukan hanya merupakan kebijakan teknis, melainkan bagian dari dinamika kekuasaan yang memperlihatkan ketimpangan antara aspirasi rakyat dengan kepentingan elit politik. Melalui studi literatur terhadap teori perwakilan Pitkin, Stokes, Urbinati, fungsi lembaga legislatif Budiarjo, dan relasi eksekutif legislatif, ditemukan bahwa DPR dalam proses revisi UMK lebih berpihak pada koalisi kekuasaan daripada publik yang diwakilinya. Representasi substantif yang seharusnya menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan menjadi terabaikan oleh karena dominasi partai politik, intervensi kekuasaan, serta lemahnya mekanisme partisipasi dan pengawasan. Kondisi ini diperparah oleh krisis kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan dan Mahkamah Konstitusi, terutama setelah munculnya putusan MK nomor 90 PUU tahun 2023 yang dinilai syarat kepentingan politik lembaga negara yang seharusnya menjaga sistem check and balance justru menunjukkan gejala kooptasi dan kehilangan independensinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa representatif di Indonesia saat ini tengah menghadapi tantangan yang serius. Revisi UMK menjadi cerminan dari disfungsi legislatif, melemahnya akuntabilitas, serta terancamnya prinsip pemisahan kekuasaan yang fundamental dalam negara hukum demokratis. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.